hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sekali lagi nyatakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Ini hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Nyatakan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur, Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Kau baik Tuhan. di dalam hidup. Kau tak pernah meninggalkan kami. Ku bersyukur. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di
kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau begitu baik. Engkau begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat Tuhan. Kaulah pengharapan, Kaulah penghiburan, Kaulah kekuatanku Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Kami menaruh pengharapan, kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Sebab inilah pengharapan kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Come on, sing again. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Come on, sing with all your heart. Katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. percaya Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Harapanku di dalam-Mu, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. percaya Ku percaya ku aman dalam-Mu. sebab Kau tak pernah gagal. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Sebab kami percaya, kami Ku aman. percaya ku aman dalam-Mu.
Katakan sekali lagi semua jemaat Tuhan. Harapanku Yes. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan segap hati kita. Katakan harapanku. Ya Tuhan. Ya Kau. Come on. Yes God, kami hanya percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Segala harapan kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu buat setiap kami di tempat ini. Kalau kami boleh melewati setiap situasi yang sulit, saat ini itu semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Engkau benar-benar sumber pengharapan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau beracara dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu ditinggikan di atas segala-galanya. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Boleh kasih apresiasi buat builders yang melayani hari ini untuk semua departemen. May God bless you guys. Silakan duduk saudara. Hello Zion. Happy Sunday. Saya mau sapa juga jemaat online GKS Balikpapan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara menyaksikan ibadah ini. Semoga saudara diberkati dan senantiasa terus Tuhan tambahkan sesuatu ketika saudara menyaksikan ibadah ini. Amin. Dan saya mau sampaikan selamat datang buat Bapak Ibu, Saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada yang baru 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin yang sudah lama kemudian baru hadir kembali. I just wanna say welcome home. Dan boleh tepuk tangan, ayo jangan tanggung-tanggung. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, home. Boleh sama-sama yuk kita declare singkatannya home itu apa? 1, 2, 3. House of Maturity. Wes, mantap. Masih ingat ternyata. Jadi di gereja ini ada beberapa kategori home. Yang pertama ada home family, buat saudara-saudara yang berkeluarga, silahkan join. Kemudian ada home single atau profesional muda. Jadi buat saudara-saudara yang berjiwa muda, silahkan hadir juga. Dan ada home campus buat saudara-saudara yang berkuliah. Dan ada home starji buat adik-adik SD, SMP, SMA. Ya. Silahkan hadir. Untuk jadwal ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat disesuaikan saja. Dan informasi yang kedua adalah mengenai persembahan dan perpuluhan. Ada beberapa tata cara yang ada di gereja ini. Yang pertama, untuk saudara yang onsite hari ini hadir, ada QR code dan mesin edisi di lobi. Dan ada juga kotak persembahan. Di belakang saudara, saudara bisa memberi sebelum ibadah mulai atau sesudah ibadah selesai. Silahkan. Kemudian untuk saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online, informasi QR code dan nomor rekening gereja tersedia di awal video. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang memberi akan Tuhan perluas dunianya dan berkatnya, amin. Generosity is about the heart. Jadi saya percaya saudara akan semakin diberkati, dan saya juga mau say thank you buat saudara-saudara yang sudah memberi di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati saudara. Dan informasi yang ketiga adalah baptisan selam yang akan diadakan tanggal 26 Maret 2022 jam 10 pagi di kolam renang Ruby Apartment. Jadi saudara silakan daftarkan diri pada link yang tersedia, atau saudara bisa melakukan scan QR code yang tertera pada screen. Ya. Dan atau layar saudara yang menyaksikan ibadah melalui YouTube. Dan tentunya saudara sudah mengikuti kelas plan, salah satu dari program My Transformational Journey. Dan
Yang terakhir sebagai penutup, karena tema kita bulan ini adalah Revelation, saya akan baca dari kitab Revelation, Wahyu. Saya boleh minta saudara untuk buka sama-sama di Wahyu 1 ayat 3. Silahkan buka Alkitab atau Alkitab elektronik saudara, Wahyu 1 ayat 3. Saya akan bacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan berita nubuat buku ini, serta taat kepada apa yang tertulis di dalamnya, sebab tidak lama lagi semuanya ini akan terjadi. Saya lanjut, Wahyu 22, 12, 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Jadi kitab Wahyu ini adalah Yesus sendiri yang berbicara, mengilhamkan kepada si penulisnya, yaitu Yohanes. Ya, kalau minggu-minggu sebelumnya saya mencatat beberapa kutipan dari Pastor Daniel. Ada statement seperti ini bahwa pewahyuan adalah sesuatu yang disingkapkan oleh Tuhan kepada manusia. Pewahyuan adalah sesuatu yang dikomunikasikan Tuhan sehingga bisa dimengerti dan dipahami manusia, ya. Revelation has many predictions about the future, but we cannot do in the future. We can only do in the present, sekarang, right now, sekarang waktunya, ya. Tujuan utamanya kitab Wahyu adalah untuk menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan sekarang, bukan nanti, ya, di masa sekarang ini. Dan pewahyuan bisa kita dapat dari kita baca pesan Tuhan, kita dengar, kita pahami, keep and do, kita simpan pesan Tuhan dan kita lakukan, ya. Dan inti dari wahyu ini sebenarnya sangat sederhana. Tuhan mau kita menjadi hamba yang setia, hidup dalam ketaatan, itu akan memberikan kita kebahagiaan yang besar, luar biasa di dalam Tuhan. Bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan memanggil kita hamba-hambanya untuk berjalan terus dalam ketaatan yang setia sehingga kita dapat menerima berkat Tuhan yang besar. Tujuan Tuhan adalah singkat, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita kembali menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, kami percaya. Mari katakan sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat kami,
Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, harapan setiap kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, ya rabasana ya rabababababababa, rabasana ya rababababababa. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan bahwa Engkau-lah yang menjadi harapan setiap kami. Kalau hari ini kami boleh berdiri tegak di tempat ini, kami percaya Tuhan dengan apa yang kami lalui. Semuanya Tuhan bukan karena kami, tetapi karena Tuhan Engkau yang ada di dalam kami. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami mau mengaku bahwa Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah melihat keadaan kami Tuhan di saat kami terpuruk, tetapi Engkau melihat kami di dalam masa depan kami yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Sungguh kami tidak mengerti Tuhan dan tidak memahami kalau bukan karena Tuhan yang boleh menyampaikannya di dalam kami. Sungguh Engkaulah hikmat kami, sungguh Engkaulah wahyu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau siap mendengarkan kebenaran-Mu dan pesan firman-Mu yang Tuhan boleh nyatakan pada pagi hari ini. Berbicara secara pribadi bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan iman bersama saya katakan amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, bagaimana kabarnya? Pasti walaupun hujan di luar, walaupun dingin-dingin hari ini, tetapi kita tetap boleh memutuskan hari ini untuk boleh datang ibadah di dalam ibadah onsite pada pagi hari ini. Saya mau menyambut setiap kita yang boleh datang pada pagi hari ini di ibadah online dan juga di ibadah onsite pada pagi hari ini. Selamat datang buat kita semua. Di awal minggu pertama, Pastor Daniel sudah membagikan pesan Tuhan, revelation atau pewahyuan. Saya percaya bahwa kita banyak diberkati dengan pesan firman Tuhan yang Pastor Daniel boleh bagikan minggu kemarin. Yang kemarin diberkati dengan apa yang boleh Pastor Daniel bagikan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, puji Tuhan. Di minggu kedua ini saya beri judul khotbah saya adalah connected atau terhubung. Saya ulangi sekali lagi bahwa di minggu kedua ini saya beri judul khotbah saya adalah connected atau terhubung. Mari kita sama-sama melihat ke arti kata terhubung, connected atau terhubung dalam bahasa Indonesia. Sederhananya saya coba cari kemarin arti daripada kata terhubung di dalam bahasa Indonesia. Sederhananya memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja terhubung dapat menyatakan suatu tindakan, suatu keberadaan, pengalaman yang artinya yang dapat disambungkan atau dapat dihubungi. Kalau saya mengartikan dengan bahasa saya sederhana, dengan bahasa saya pribadi, arti dari kata terhubung atau terkonek itu artinya adalah nyambung. Jadi saya mengartikan kata daripada terhubung itu adalah nyambung atau terkoneksi. Dan yang kedua adalah terhubung itu artinya tidak terpisah. Terhubung itu artinya tidak terpisah. Dan yang ketiga artinya terhubung itu adalah tune in. Jadi kalau kita boleh tune in ini artinya adalah ketika kita mendengar sebuah nada. Jadi tune in itu artinya adalah nada yang tepat, nada yang sama dan nada yang benar gitu. Jadi kalau tadi kita boleh mendengarkan pujian penyembahan tadi, ketika nadanya tepat, tune in, jadi kita enak mendengarnya gitu. Dan terhubung itu juga artinya adalah ada di dalam frekuensi yang sama.
Tune in itu terhubung itu artinya ada di dalam frekuensi yang sama. Kita boleh catat ini dulu, terhubung itu artinya nyambung, terkoneksi, tidak terpisah, tune in dan juga ada di dalam frekuensi yang sama. Saya harap saudara semua boleh mengambil catatan saudara, mungkin saudara boleh catat di handphone saudara, mungkin saudara boleh catat di buku catatan yang saudara boleh bawa. Tema kita di bulan ini saya katakan sungguh sangat luar biasa bagi saya pribadi karena saya begitu diberkati dengan tema pada bulan ini tentang pewahyuan. Sadar atau tidak sadar bahwa mengingatkan kita kembali bahwa begitu pentingnya kita terhubung atau connected dengan Tuhan sehingga kita ngerti, sehingga kita paham dan kita nyambung dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mengingatkan kita kembali bahwa begitu pentingnya kita terhubung atau connected dengan Tuhan sehingga kita ngerti, sehingga kita paham dan kita akhirnya nyambung dengan Tuhan. Sehingga ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita menjadi paham apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kita. Ketika kita nyambung dengan Tuhan, ketika kita terkonek dengan Tuhan, kita paham apa yang Tuhan ingin sampaikan. Apa yang Roh Kudus ingin singkapkan kepada setiap kita orang-orang percaya di dalam kehidupan yang kita hidupi sampai hari ini. Ada amin? Baik di dalam setiap keputusan kita, baik dalam bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sekarang ini, kita sebagai orang-orang percaya harus nyambung dulu sama Tuhan, harus terkonek dulu sama Tuhan. Dan kata kuncinya, saudara boleh catat, kata kuncinya adalah Anda harus terhubung. Anda boleh catat ini, semakin Anda terhubung atau connected dengan Tuhan, semakin Anda ngerti apa pesan Tuhan bagi Anda dan bahkan orang lain. Saya ulangi sekali lagi, semakin Anda terhubung atau connected dengan Tuhan, semakin Anda ngerti apa pesan Tuhan bagi Anda dan bahkan orang lain. So we need to connect. Jadi kita tetap perlu untuk tetap ada terhubung dengan Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih hubungan connected atau terhubung dengan Tuhan yang berhubungan juga dengan tema kita pada bulan ini tentang revelation atau pewahyuan gitu ya. Saya sampaikan ini, pewahyuan adalah sesuatu yang disingkapkan oleh Tuhan kepada manusia, sesuatu yang dikomunikasikan Tuhan sehingga bisa dimengerti dan dipahami oleh setiap kita orang-orang yang percaya. Tadi Nanda juga sudah bagikan, Pastor Dena juga sudah bagikan kemarin itu, di minggu kemarin bahwa pewahyuan adalah sesuatu yang disingkapkan. Boleh garis bawahi di sini, sesuatu yang disingkapkan oleh Tuhan kepada manusia, sesuatu yang Tuhan komunikasikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti, sehingga kita paham apa yang menjadi maksud Tuhan gitu. Artinya adalah ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita, ada pesan yang tersampaikan dengan jelas jika kita terhubung dengan si pemberi pesan itu. Jadi kenapa sampai kita harus perlu terhubung dan terkonek dengan Tuhan? Ketika Tuhan menyingkapkan dan ketika Tuhan menyampaikan itu kepada setiap kita, kita ngerti apa yang Tuhan boleh mau nyatakan atas setiap kita. Karena saya percaya bahwa kalau kita tidak ngerti, tidak kita paham dengan apa yang mau kita lakukan, gimana mau kita melakukan segala sesuatu gitu. Jadi ini harus sepakat dulu, kita harus paham dulu, kita harus ngerti dulu, kita harus connect dulu dengan Tuhan sehingga kita paham dan kita ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya sungguh percaya bahwa ketika kita terkonek dengan Tuhan, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya bahwa apa yang Tuhan boleh sampaikan itu, pesan yang Tuhan boleh sampaikan itu kita bisa paham, kita bisa mengerti dan kita akhirnya melakukannya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya mau sampaikan bahwa di sini pemberi pesannya adalah Tuhan. Saya sampaikan ya bahwa di sini adalah konteksnya, di sini Tuhan adalah sebagai pemberi pesan. Dan kita sebagai apa? Dan kita sebagai penerima daripada pesan itu. Jadi Tuhan adalah pemberi pesan dan kita adalah penerima daripada pesan itu. Hal yang paling utama kita sebagai penerima pesan adalah bahwa kita harus terhubung dulu kita dengan si pemberi pesan yaitu Tuhan. Jadi sebagai si penerima pesan ini kita memang harus terkonek dulu. Karena kalau kita tidak terkonek kita tidak akan paham dan kita nggak akan ngerti dengan ini.
Kalau Anda tidak terhubung dengan Tuhan, pesan yang ingin Tuhan singkapkan ke kita Kalau Anda tidak terhubung dengan Tuhan, pesan yang ingin Tuhan singkapkan ke kita tidak akan jelas kita terima. Saya ulangi sekali lagi, kalau tidak terhubung dengan Tuhan, pesan yang ingin Tuhan singkapkan ke kita tidak akan jelas kita terima. Gimana pesan itu bisa tersampaikan dengan jelas kepada kita kalau kita tidak terkoneksi dengan Dia gitu. Gak akan bisa kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, kita tidak terhubung dengan Tuhan. Bagaimanapun kita tidak akan bisa ngerti pesan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu sudah bergairah untuk memberikan pesan-pesan yang luar biasa yang mau disingkapkan kepada kita. Tapi gak bisa karena apa? Karena kita tidak terkonek dengan Tuhan. Kita gak satu frekuensi dengan Tuhan. Kita tidak di dalam posisi yang sama. Kita tidak di dalam keterhubungan yang sama dengan Tuhan gitu. Contoh sederhananya, karena saya percaya bahwa ketika kita melihat ilustrasi ataupun contoh, kita bisa lebih memahami apa yang boleh sampaikan pada pagi hari ini. Saya dibantu dengan saudara saya Antoni. Boleh ke depan sebentar, Antoni? Boleh dong berikan tepuk tangan buat Antoni biar dia jangan gugup. Oke, kenapa saya panggil Antoni di sini? Karena saya tahu bahwa dia adalah pemain gitar yang sangat luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang lihai jari-jarinya untuk boleh bermain gitar. Boleh silakan dipegang gitarnya. Jadi saya mau sampaikan di awal ini kenapa saya kasih ilustrasi ini biar kita boleh belajar juga dari apa yang boleh saya sampaikan bahwa pentingnya kita untuk boleh terkonek, pentingnya kita untuk terhubung each other gitu ya. Jadi pentingnya kita untuk kita boleh terhubung satu dengan yang lain. Boleh petikan gitarnya, brother? Nah, semuanya dengar suaranya? Saya mau sampaikan Kak Angel dengar suaranya di sana? Terdengar dengan jelas ya. Terdengar, boleh sekali lagi? Terdengar dengan jelas. Apa yang boleh saya mau sampaikan di sini adalah ketika gitar ini terkoneksi dengan sistem di sini, ketika gitar ini terkoneksi dengan speaker di sini, akhirnya makanya tadi saya katakan Kak Angel dengar dengan jelas, Kak Angel katakan terdengar dengan jelas. Artinya apa? Karena ini terkoneksi dengan speaker yang sudah ada di sini, saudaraku. Ini sudah terkoneksi di sini sehingga setiap kita yang ada di ruangan ini kita bisa mendengar dengan jelas bunyi gitar yang dipetikan oleh Antoni. Dan yang kedua saya mau sampaikan adalah bahwa ketika ini didesain sedemikian rupa dan di stem dengan sedemikian rupa, di setting dengan sedemikian rupa, ketika Antoni boleh memainkan musik ini, coba dimainkan. Coba G. Apakah terdengar dengan indah, Bapak Ibu? Terdengar dengan indah. Karena apa? Kenapa dia terdengar, bunyi gitar ini boleh terdengar dengan indah, kita bisa mendengarkan dengan baik. Karena apa? Karena setiap senar yang ada di sini sudah disetem dan sudah di-setel dan semuanya yang ada di sini sudah ada pada posisinya masing-masing dan semuanya bisa terhubung satu dengan yang lain. Jadi senar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, saya lupa 6 ya. Oke ya. Berarti kalau Anda ketawa berarti Anda masih fokus pada pagi hari ini, puji Tuhan gitu ya. Oke, jadi kenapa sampai ini kita dengarkan suaranya dengan baik? Karena satu dengan yang lain itu terkoneksi dengan baik. Satu dengan yang lain itu terhubung dengan baik. Coba, ini saya tidak coba si Anton untuk memutar-mutar ini karena nanti masih dipakai. Coba kalau Anton itu tidak stem dengan baik, semuanya tidak terhubung dengan baik, yang saya percaya bahwa kita tidak akan mendengar suara gitar ini dengan baik, kita tidak akan mengerti apa yang dimainkan oleh Antoni gitu. Setuju dengan saya, amin? Amin, silakan duduk Ton, thank you. Dan ilustrasi yang kedua, saya percaya bahwa setiap kita di sini membawa handphone, semuanya membawa handphone, boleh taruh ke atas handphonenya, semua membawa handphone ya. Kenapa saya katakan handphone ini kalau tidak terhubung dengan yang namanya internet, saya percaya bahwa handphone ini akan sekedar handphone yang tidak berfungsi dengan baik. Oke, sepakat ya. Kalau walaupun mungkin teman-teman di sini punya iPhone Pro Max yang paling mahal yang harganya berapa puluh juta gitu ya. Tapi kalau tidak terkoneksi dengan internet, saya percaya bahwa fungsi daripada handphone kita ini tidak berfungsi dengan baik.
Kalau tidak ada internet itu tidak akan berfungsi dengan baik. Setuju dengan saya, men? Walaupun itu mungkin HP saudara itu harga 20 juta, ratusan juta, bahkan miliaran juta. Tapi kalau HP ini tidak terkoneksi dengan internet, ini tidak akan berfungsi dengan baik. Saudara nggak akan bisa WhatsAppan, saudara tidak akan bisa Instagraman, saudara tidak akan bisa Facebookan, dan saudara tidak akan bisa mempergunakan ini dengan baik. Makanya kenapa sampai HP ini kita pakai setiap waktu, karena memang ketika HP ini terkoneksi dengan baik dengan internet, maka kita bisa menggunakan ini kapasitasnya bisa kita pergunakan semuanya. Ada amin? Why saya kasih ilustrasi ini? Biar kita memahami bahwa hal yang paling penting daripada revelation ini adalah kita harus connected dengan Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang disingkapkan, sehingga sesuatu yang mau Tuhan nyatakan di dalam setiap kita, kita tangkap itu, kita dengar itu, kita tahu itu, sehingga kita ngerti, sehingga kita paham. Dan kita boleh melakukan dari dasar kita ngerti. Bukan kita melakukan dari dasar kita tidak paham dan tidak ngerti. Itu sesuatu hal yang berbeda, hasilnya itu pasti akan berbeda. Ketika sesuatu hal arah dan tujuannya kita ngerti, paham, dengan sesuatu hal yang kita tidak ngerti dengan jelas, itu hasilnya pasti beda. Gitu. Jadi itu pentingnya kita boleh terkoneksi dengan Tuhan. So, gimana biar kita bisa menerima pewahyuan ini? Cepat saja, ada dua hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, sehingga kita terhubung atau connected dengan Tuhan, sehingga kita satu frekuensi dengan Tuhan, tune in dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa paham dan kita ngerti maunya Tuhan apa. Jadi ujung-ujungnya adalah supaya kita ngerti dan paham maunya Tuhan apa. Bukan maunya aku untuk Tuhan paham, bukan seperti itu. Tapi kita terhubung dengan Tuhan supaya kita terkoneksi, kita punya jaringan antara kita dengan Tuhan sehingga kita nyambung berdua gitu. Kalau saya tidak nyambung bicara dengan Kak Neta, saya percaya bahwa komunikasi kami akan komunikasi yang gagal. Tapi kalau saya nyambung dengan dia, ngomong dengan dia, hari-hari bersama-sama dengan, pasti saya bisa mengkomunikasikan dengan baik, dan Kak Neta juga akan menangkapnya dengan baik dan feedback kepada saya dengan baik gitu. Jadi sebenarnya bahasa sederhananya dengan Tuhan gak muluk-muluk, itulah sesungguhnya kita dengan Tuhan gitu. Jadi gak usah terlalu melebar seperti apa, tetapi ketika kita paham ini, ketika kita connect dengan Tuhan, kita pasti Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita. Oke, poin yang pertama adalah bergaul karib dengan Tuhan. Tadi saya sampaikan bahwa ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Yang pertama adalah bergaul karib dengan Tuhan. Untuk kita bisa connect dengan Tuhan atau terhubung dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak bergaul dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak akan bisa connect dengan Tuhan. Ini otomatis bahwa ketika kita boleh terhubung dengan Tuhan itu, kita ngerti apa yang Tuhan mau karena kita terhubung dengan Tuhan. Anda boleh catat ini, bergaul karib ini artinya ada satu hubungan yang secara terus-menerus kita bangun dengan Tuhan. Bergaul karib ini artinya ada satu hubungan yang secara terus-menerus, yang secara continue kita boleh kerjakan dan lakukan bersama dengan Tuhan. Garis bawahi adalah secara terus-menerus kita bangun dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan bukan dipengaruhi keadaan atau perasaan Anda hari ini. Mungkin hari ini Anda merasa bahwa Anda merasa sedih, senang, bercampur aduk. Itu tidak ada hubungannya dengan bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita memang dalam posisi kita masih dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan baik, namanya bergaul ya tetap bergaul dengan Tuhan. Bukan artinya bahwa ketika hari ini saya baik, saya bergaul dengan Tuhan. Ketika besok saya tidak baik, saya tidak memilih, tidak mau bergaul dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, itu bukan bicara tentang perasaan kita, itu bukan bicara tentang keadaan yang kita alami. Oke, kita harus sepakat di sini dulu. Semakin Anda membangun hubungan Anda dengan Tuhan, semakin Anda connected dengan Tuhan, semakin Anda terhubung dengan Tuhan. Semakin Anda terhubung dengan Tuhan, semakin Anda tahu maunya Tuhan apa. Semakin Anda ngerti apa yang Anda mau lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, dan akhirnya saya katakan kita tidak akan salah jalan gitu.
Tapi kalau hari-hari ini mungkin kita masih salah jalan, tapi saya percaya ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengembalikan kita kepada posisi yang Tuhan mau. Jadi kalau hari ini kita posisinya hari ini mungkin masih di luar daripada apa yang Tuhan nyatakan, kabar baiknya hari ini adalah bahwa bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, connectlah dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membawa engkau kepada tujuannya dan engkau pada posisi yang benar. Amin, amin. Saya mengutip kembali message yang Pastor Daniel bagikan minggu kemarin, bahwa pewahyuan itu sesuatu yang dibukakan. Yang dulu Anda tidak paham, yang dulu Anda tidak mengerti, yang dulunya belum terbuka menjadi terbuka atau tersingkapkan gitu. Jadi pewahyuan kemarin Pastor Daniel boleh bagikan bahwa pewahyuan itu sesuatu yang dibukakan, yang dulu Anda tidak paham, yang dulu Anda nggak ngerti, dan sekarang dibukakan dan tersingkapkan dan Anda menjadi ngerti dan paham. Sesuatu yang Anda rindu untuk disingkapkan pasti Anda harus memiliki dengan hubungan dengan orang itu. Anda harus punya pengalaman bersama dengan orang itu. Demikian juga dengan Tuhan. Jadi kalau saya dengan istri saya harus punya hubungan dulu. Karena ketika saya tidak punya hubungan dengan yang baik, saya percaya ketika saya nembak istri saya waktu itu, ketika saya ngomong utarakan cinta saya kepada istri saya waktu itu, saya percaya bahwa dia gak akan menerima cinta saya. Gitu loh ya. Jadi bahasa sederhananya adalah kalau kita tidak bangun hubungan, istri saya nggak tahu saya seperti apa dan saya juga nggak tahu dia seperti apa, saya yakin bahwa kami tidak akan menikah sampai hari ini dan kami masih punya anak sampai hari ini gitu. Oke, itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima pewahyuan dari Tuhan jika tidak terhubung dengan Dia? Mari kita melihat Abraham sebagai contoh di mana Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga Abraham tahu isi hati Tuhan, sehingga Abraham melakukan sama seperti apa yang Tuhan katakan dia lakukan gitu. Jadi karena Abraham terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dia ngerti dan paham apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nyatakan. Yuk sama-sama kita, ini bukan hanya omongan saya, tetapi mari kita sama-sama belajar. Kita lihat di Kejadian 12 pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dengan cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini kita boleh garis bawahi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini kepada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ayat kelima, ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon tarbanti di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil Tuhan. Yang ke-9 adalah sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kejadian di pasal yang ke-12 ini adalah kisah di mana Abraham dengan Tuhan. Jadi ini adalah kisah di mana Abraham dengan Tuhan. Melalui ayat ini kita bisa belajar bagaimana Abraham bisa bergaul karib dengan Tuhan, Abraham bisa connect dengan Tuhan, Abraham bisa terhubung dengan Tuhan. Buktinya apa? Dan yang pertama dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saya sederhanakan, berfirmanlah Tuhan itu artinya berpesanlah Tuhan kepada firman. Ngomonglah Tuhan sama Abraham. Ngobrollah Tuhan sama Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri itu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Di sini kalau kita baca keseluruhan daripada pasal ini bahwa Abraham itu ngerti apa yang Tuhan boleh sampaikan.
Ketika Tuhan sebagai pemberi pesan itu menyampaikan pesan itu kepada Abraham, Abraham melakukan persis seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyampaikan bahwa pergilah Abraham, dia pergi, dia melakukannya itu, dia taat, dia melakukan itu dan dia pergi. Apa yang dia dengar, apa yang Tuhan pesankan ke dia, dia melakukannya. Dan ini adalah sebagai tanda bahwa Abraham itu connect dengan Tuhan. Bahwa Abraham itu satu frekuensi dengan Tuhan. Bahwa Abraham itu adalah terhubung dengan Tuhan. Dan di ayat kalau kita lihat dan baca di ayat 1 dan 3 adalah Tuhan sedang komunikasi. Ini sedang komunikasi dengan Abraham. Kalau kita boleh saya sampaikan bahwa ini Tuhan lagi bercakap-cakap dengan Abraham, lagi ngomong sama Abraham, lagi suruh Abraham untuk pergi dan dia melakukan itu dan mengerjakannya itu gitu. Nah, di ayat 4, 5 dan 6 adalah sebagai respon Abraham kepada pesan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Jadi ketika kita menerima pesan dari Tuhan, ketika kita sudah menerima pesan dari Tuhan, kita harus meresponi itu dan kita harus melakukan itu. Dan kita mengerjakannya gitu. Dan bukti daripada respon Abraham adalah di ayat 4, 5 dan 6. Cepat saja saya boleh sampaikan di ayat 4, 5 dan 6 nanti saudara boleh baca ini bahwa dikatakan lalu pergilah Abram. Ini sebagai bentuk daripada respon daripada apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham gitu. Apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada Abraham, dia boleh melakukannya. Apa yang bisa kita lihat dan dapati dari kisah Abraham dengan Tuhan ini adalah sebagai tanda, saya sampaikan sekali lagi, sebagai tanda bahwa Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Abraham terhubung dengan Tuhan dan Abraham itu satu frekuensi dengan Tuhan. Abraham tahu dengan jelas, Abraham itu tahu pesan Tuhan begitu clear sehingga dia mau melakukan itu. Sehingga dia mengerjakan sama seperti apa yang Tuhan sampaikan ke dia. Apa yang Tuhan ngomong ke dia, dia lakukan itu. Itu. Saya percaya bahwa tidak ada hubungan lahir kalau tidak dibangun secara terus-menerus. Saya percaya bahwa Abraham bisa sepeka itu, bisa sengerti itu apa yang Tuhan boleh sampaikan dia. Karena apa? Karena dia benar-benar membangun hubungannya dengan Tuhan. Karena dia benar-benar bergaul karib dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Kalau kita sesama pasang suami istri, karena kita banyak membangun hubungan satu dengan lain, kita semakin hari semakin ngerti apa maunya istri saya. Semakin hari semakin tahu seperti apa istri saya. Beda halnya dengan contoh Kak Neta sebagai kakak saya pasti akan lebih tahu seperti apa istri saya. Karena apa? Karena saya hari-hari bergaul dengan dia. Karena satu harian saya bersama dengan dia gitu. Jadi bedanya adalah kita harus terkonek atau terhubung dengan Tuhan sehingga kita ngerti apa yang menjadi pesannya Tuhan bagi kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Kita harus relate dengan apa yang saya bagikan tadi. Kita mau tarik benang merahnya, relate dengan apa yang menjadi kehidupan kita hari-hari ini. Sering dalam kehidupan kita, Tuhan sudah ingatkan kita, Tuhan sudah berpesan kepada kita di dalam kehidupan kita, tetapi terkadang kita malah memilih untuk menghiraukan dan bahkan memilih keputusan kita sendiri. Kadang di dalam kehidupan kita ini Tuhan sudah ingatkan kita untuk enggak usah melangkah sampai ke sana. Enggak usah sampai berjalan ke sana, kamu tunggu di sini aja. Tetapi kita memilih keputusan kita sendiri tanpa melihat keputusan daripada Tuhan. Ini sangat menarik dalam kehidupan saya pribadi mengalami ini. Dulu saya pribadi mengalami ini, tetapi puji Tuhan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup saya ngerti Tuhan bawa sampai saya sampai hari ini. Kalau saya tidak terkonek atau terhubung dengan Tuhan, saya percaya bahwa saya nggak tahu seperti apa saya hari ini. Saya percaya bahwa saya nggak akan ada di sini. Saudara juga tidak mungkin ada sampai hari ini di sini gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kita Tuhan sudah ingatkan kita, Tuhan sudah remind kita, Tuhan kita sudah kasih jangan pergi ke situ, jangan melangkah ke situ, tetapi kita memilih apa yang menjadi keputusannya kita. Akhirnya apa? Kehidupan kita menjadi babak belur, kehidupan kita menjadi tidak karuan, kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang maksimal gitu. Jadi kalau kita benar-benar ngikutin apa maunya Tuhan, pesan Tuhan, hidup Anda pasti akan diberkati. Hidup kita akan semakin hari semakin maksimal gitu loh.
Tapi kalau kita melangkah berjalan menurut keputusan kita, kemauan kita, saya percaya bahwa kita mungkin akan bisa babak belur, kita mungkin akan jatuh, kita mungkin akan tidak sampai kepada tujuan itu. Tetapi kabar baiknya hari ini mau saya sampaikan adalah kalaupun semisalnya kita ada di dalam posisi itu, kabar baiknya adalah Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan bawa kita kembali lagi, Tuhan akan bawa kita kembali lagi kepada tujuannya Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan, itu baiknya Tuhan. Kabar baiknya adalah itu. Jadi kalau kita ada di posisi itu, kabar baiknya adalah tetaplah terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita ada pada tujuannya. Bentuk dari, saudara boleh catat ini, bentuk nyata dari revelation adalah kita menerima pesan itu dan taat melakukannya. Ketika kita menerima pesan itu, jangan sampai di kita saja, jangan sampai cuma diterima saja, tetapi kita harus melangkah. Saya sangat diberkati dengan apa yang Nanda waktu itu bagikan. Mungkin leaders di sini banyak mendapatkan apa pesan yang dia boleh dapat. Saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang dia dapat, revelation, pewahyuan yang Tuhan dapat. Adalah dia tidak hanya ketika dia menerima itu dari Tuhan, dia tidak hanya diam di dalam diri dia. Gitu. Jadi dia tetap menyampaikan itu apa yang menjadi pesan Tuhan, dia sampaikan kepada setiap kita. Dan saya percaya sesuatu yang dari Tuhan itu adalah meneguhkan, saya percaya bahwa yang dari Tuhan itu adalah damai sejahtera, dan yang dari Tuhan itu adalah membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Amin. Oke, dan yang kedua, cepat saja karena waktunya sudah mulai habis. Yang kedua, mendengar suara Tuhan. Kalau kita ingin menerima pewahyuan dari Tuhan, kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Membedakan mana suara Tuhan atau bukan, gampang saja saya mau sampaikan di sini, nggak usah muluk-muluk. Kalau itu suara Tuhan, pasti orang yang menerima pesan itu akan mendapatkan damai sejahtera. Gitu, jadi gitu. Jadi nggak usah gimana sih caranya kita dengar suara Tuhan, kayak mana sih ngomong sama suara Tuhan. Jadi kalau itu benar atau enggak sih sebenarnya itu suara Tuhan, Tuhan yang ingatin. Saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah jika yang disampaikan itu membawa damai sejahtera bagi saudara, itu adalah daripada Tuhan. Oke, kita harus sepakat di sini dulu bahwa apa yang dari Tuhan itu membawa kita kepada damai sejahtera. Kalau Anda damai sejahtera, saya percaya itu adalah dari Tuhan, karena apapun yang dari Tuhan membawa damai sejahtera, apapun yang daripada Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang berkelimpahan. Di luar, saya katakan di luar daripada itu bukan suara Tuhan. Mungkin itu suara orang-orang di sana atau mungkin suara hati kita yang kita jadikan seolah-olah seperti suara Tuhan. Itu sesuatu hal yang berbeda, kita harus bisa membedakan ini. Kalau suara Tuhan itu membawa kita ke dalam damai sejahtera, membawa hidup kelimpahan, tetapi kalau suara yang lain itu gak akan membawa kita kepada tujuan itu. Mungkin di antara kita yang hadir di sini bisa saja tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, tetapi apa yang Roh Kudus boleh sampaikan ketika saya pribadi menyiapkan khotbah ini yang Tuhan boleh sampaikan kepada saya pribadi. Bahwa Tuhan berbicara loh sama kita. Tuhan ngomong loh sama kita. Buktinya apa? Kalau itu yang orang-orang lain bisa ngomong loh, Tuhan bisa ngomong melalui orang lain kepada hidup kita. Kalau orang lain itu ngomong dan kita damai sejahtera, itu dari Tuhan. Gitu. Kalau kita tidak percaya, kalau Anda masih percaya tentang isi dari Alkitab ini, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Gitu ya. Jadi mau sampaikan kalau Anda masih percaya tentang isi Alkitab ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, firman yang telah menjadi manusia adalah benar dan isinya adalah kebenaran, kita percaya bahwa Tuhan itu ngomong. Tuhan itu masih bicara, kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau memang tidak ada suaranya Tuhan, saya percaya bahwa di Alkitab itu tidak akan kita baca berfirmanlah Tuhan. Berfirman itu artinya Tuhan lagi ngomong, Tuhan lagi bicara gitu. Jadi sampai hari ini juga Tuhan bicara melalui siapa? Mungkin melalui orang-orang di sekitar kita, melalui kita yang berdoa sama Tuhan, connect dengan Tuhan. Makanya pentingnya kita untuk bisa terkoneksi selamanya sama Tuhan. Saya yakin Anda setuju bahwa Tuhan bicara sama kita dan kita bisa dengar suara Tuhan sampai hari ini. Kalau Anda percaya bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan, jadi kalau saudara semua percaya bahwa kita ini adalah segambar dan serupa dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bisa ngomong dengan kita. Karena apa? Kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan dan kita ini bisa ngomong loh, gitu. Paham kan? Jadi kalau kita bilang Tuhan gak bisa ngomong, saya bilang itu kurang tepat. Karena apa? Karena kita aja yang serupa dan segambar dengan Tuhan kita bisa ngomong.
Gimana dengan Tuhan kita yang serupa dengan segambar dengan kita? Ya dia pasti bisa ngomong dengan kita. Yang menjadi pertanyaannya bisa kita dengar atau enggak, apakah kita terkoneksi dengan baik atau enggak gitu. Itu. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan bicara sama kita dan kita bisa dengar suara Tuhan karena seperti tadi saya sampaikan bahwa Dia segambar dan serupa dengan kita. Tetapi saya bilang di sini bahwa cara Tuhan bicara sama kita itu mungkin bisa berbeda-beda gitu. Ada yang ketika kita doa dapat sesuatu, ada mungkin Tuhan ngomong melalui orang lain, dia ngomong sama kita. Jadi kita tidak bisa samakan cara Tuhan untuk sampaikan pesannya kepada kita. Jadi kita tidak bisa mengambil pengalaman yang sama dengan orang karena setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita ini bagaimana Tuhan bicara sama kita itu adalah caranya beda-beda gitu. Jadi nggak boleh disamain. Jadi sama seperti kemarin Nanda ada dapat revelation, kita nggak bisa harus samakan seperti dia, enggak gitu. Jadi tapi yang menjadi bagiannya kita adalah bisa saja ketika kita doa Tuhan ngomong sama kita. Ketika kita memang lagi dalam komunitas seperti ini Tuhan ngomong sesuatu melalui orang itu dan dia perkatakan kepada kita gitu. Oke? Yohanes 10 ayat 27 dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Oleh karena itulah di awal tadi saya sampaikan bahwa kita harus connected dan terhubung dengan Tuhan sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas dan pesan itu boleh tersampaikan dengan jelas. Kalau dari Tuhan ngomongnya A, ya tersampaikannya kepada kita harus A, itu yang benar. Jadi jangan ngomong dari Tuhan A, kita buat plesetin jadi B, itu bukan dari Tuhan gitu. Itu dari kita. Jadi apa yang Tuhan pesankan ke kita, itu yang kita rilis dengan orang, itu yang kita boleh tangkap di dalam kehidupan kita. Semakin Anda boleh catat ini, semakin Anda terhubung dengan Tuhan, semakin jelas Anda akan mendengar suaranya. Ini kata kuncinya adalah semakin Anda terhubung dengan Tuhan, semakin jelas Anda mendengar suaranya. Saya diingatkan Tuhan, mungkin kalau kita mendengarkan suara Tuhan itu adalah bicara tentang bagaimana setiap hari kita boleh melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab setiap kita. Tuhan bicara loh. Tuhan bicara, jadi maksudnya nggak hanya mungkin dari orang ngomong ke kita atau kita ngalamin sesuatu langsung seperti Nanda tadi ngalamin sendiri. Dari firman Tuhan yang kita baca sehari-hari itu Tuhan lagi ngomong sama kita. Jadi yang menjadi bagiannya kita adalah tetaplah hidup di dalam kebenaran itu, tetaplah punya desire untuk boleh baca firman ini. Karena apa? Disinilah semuanya suara Tuhan, disinilah semuanya perkataan Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu disinilah Tuhan bicara gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai orang percaya tidak dituntun daripada firman ini. Firman ini yang menuntun kita, di sini yang Tuhan boleh sampaikan semuanya gitu. Jadi apapun semuanya itu back to the Bible gitu, kembali kepada Alkitab. Dan semakin Anda boleh membaca Alkitab ini, semakin Anda boleh merenungkan firman Tuhan, semakin Tuhan akan singkapkan itu kepada setiap kita. Mungkin hari ini kita nggak ngerti, sama seperti Pastor Daniel boleh bagikan kemarin, mungkin hari ini kita nggak ngerti dengan Kejadian 1 atau Kejadian 2, pasal yang kedua. Hari ini kita nggak ngerti, tapi ketika kita baca berulang-ulang, Roh Kudus boleh mengangkat kita sehingga kita paham, kita ngerti, dan kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman ini gitu. Jadi pentingnya bagi kita kalau hari ini saudara nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Kalau nanti juga saudara nggak ngerti, ya baca lagi, renungkan lagi apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita sepakat tadi berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan kita yang hidup, dia nggak akan bisa ngomong, itu aja. Mana ada orang orang mati bisa ngomong. Jadi kalau Anda bilang gimana suara Tuhan, gak ada suara Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, orang yang hidup pasti apa? Ya bicara. Kalau yang hidup pasti ngomong gitu. Jadi artinya bahwa ya Tuhan memang bicara sampai sama kita sampai hari ini. Amin, amin. Nah, jika saudara ada di ibadah online minggu kemarin, dengan saya jelas tadi Pastor Daniel bagikan bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menyatakan dan menyingkapkan itu. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau hari ini kita tidak tahu, hari ini tidak paham, kabar baiknya adalah ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menolong kita. Semakin hari semakin menyingkapkan itu, semakin hari semakin jelas apa yang menjadi pesan Tuhan atas setiap kita. Pentingnya kita terkoneksi dan terhubung sehingga Roh Kudus itu boleh sampaikan ke kita apa sih maksudnya Tuhan, apa sih maksudnya Roh Kudus itu atas setiap kita gitu.
Jadi Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, Roh Kudus itulah yang akan menyingkapkan kepada setiap kita pesan itu, dan itu akan jelas boleh terjadi gitu. Dan dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 11, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Roh Kudus itu yang akan menyampaikan kepada kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan membantu kita untuk menyingkapkan sesuatu yang Tuhan ingin boleh sampaikan kepada setiap kita. Sehingga semakin hari pesan itu semakin jelas, semakin hari pewahyuan itu semakin jelas. Mungkin saya tutup sebentar, masih ada waktunya dengan kesaksian yang boleh kami berdua alami dengan istri saya. Dan ini belum pernah saya saksikan di tempat ini. Saya dengan istri saya membangun hubungan itu di tahun 2017 ya. Nanti saya salah, nanti di rumah komen lagi dia kan gitu. Di tahun 2017 saya mulai pacaran dengan membangun komitmen dengan istri saya, dan saya dipertemukan di tempat ini, dan saya kenal istri saya di tempat ini, di gereja ini, di rumah ini. Jadi 2017 itu saya bersama dengan istri saya melayani di sini. 2018 dia akhirnya pindah ke Banjarmasin waktu itu. Di situ kita sudah mulai membangun komitmen, kita sudah membangun hubungan. Akhirnya dia dipindahkan ke Banjarmasin. Waktu itu saya pribadi mikir, Tuhan kenapa sih sampai ke Banjarmasin? Apa sih yang harus di Banjarmasin? Sampai kita juga konfirmasi dengan Pastor Daniel. Tapi yang luar biasanya Pastor Daniel sampaikan kepada kita, dan saya sangat percaya itu suara daripada Tuhan, dikatakan bahwa ketika engkau ada di dalam panggilan Tuhan, Tuhan yang akan membawa engkau kembali kepada tujuan itu. Yang paling penting adalah, yang paling harus kau sadari bahwa engkau on the track-nya Tuhan, engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Singkat cerita, beberapa tahun, kalau nggak salah saya 1 atau 2 tahun istri saya di Banjarmasin. Saya LDRan beberapa tahun waktu itu, di mana saya juga mempersiapkan pernikahan saya dengan istri saya waktu itu, dan kita memang ada jarak LDRan, jarak jauh waktu itu. Ketika kita singkat cerita, ketika itu saya sudah bilang sama istri saya, gimana yang nanti kalau semisal kita sudah menikah, kita mau tinggal di mana? Apakah kita mau tinggal di Banjarmasin atau kita memang tinggal di Balikpapan gitu. Sembari saya tanya juga sama pastor, orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup kita, makanya pentingnya komunitas itu, pentingnya orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, yang bisa membangun setiap kita gitu. Singkat ceritanya adalah ketika waktu itu saya bilang sama istri saya bilang, Tuhan ngomong, Tuhan sampaikan ke saya kita pasti di Balikpapan gitu. Aku ngomong waktu itu sama istri saya bahwa kita pasti di Balikpapan gitu. Jadi akhir cerita sampai di Banjarmasin, kita menikah, LDRan kurang lebih 2 atau 3 atau sampai 4 bulan waktu itu, seperti tidak ada jawaban daripada apa yang saya dengar waktu itu. Itu mulai menggugah saya waktu itu, apakah benar ini suara Tuhan? Apakah benar saya harus pergi ke Banjarmasin dan stay di Banjarmasin? Berjalannya waktu itu saya masih ingat ketika kita sudah menikah, istri saya ada meeting waktu itu kemari, dan kita dua bareng. Saya bilang sama istri saya, yang yuk kita dua sama-sama. Saya teringat banget dengan jelas waktu itu saya berdoa dan saya menangis, dan istri saya histeris menangis waktu itu. Apa yang boleh saya sampaikan hari ini adalah bahwa ini bukan tentang kami gitu, tentang apa yang Tuhan boleh nyatakan singkapan itu dengan jelas gitu. Waktu itu saya bilang sama istri saya, yang yuk kita doa yuk sama-sama. Saya biasa doain dia, peluk dia saya doakan, Tuhan. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ngikut apa yang Tuhan mau, tetapi saya percaya dan saya mengimani sampai hari ini suara Tuhan ngomong sama saya, kami bisa di Balikpapan gitu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada di Balikpapan, itu sudah menggugah, waktu itu udah sampai saya bilang sama istri saya, sudah yang terserah aja. Saya bilang, karena istri saya bilang seperti tidak ada potensi di mana kita harus datang ke sini gitu. Karena di kerjanya juga sampaikan, kenapa enggak ke Jogja? Padahal waktu itu kalau saya sampaikan, saya kalau dipikir secara manusia, ya mendingan saya di Jogja, keluarga istri saya ada di sana gitu.
banyak keluarga di sana. Tetapi saya sungguh terlalu percaya apa yang Tuhan sampaikan itu ujung-ujungnya membawa damai sejahtera. Apa yang pesan Tuhan yang saya sampaikan hari membawa kelimpahan bagi setiap kita, bagi kami gitu. Jadi hari ini kalau saya di sini, istri saya sebagai saksi hidup di sini, kita ada di sini semuanya itu karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena suara Tuhan yang kita dengar dan kita mengikutinya dan kita connect dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui saya. Dan puji Tuhan hari ini saya boleh berdiri di sini, saya boleh berdiri di depan semua kita di sini dan kami berdua dengan istri bisa di sini dan kami punya anak satu putri di sini dan kami memutuskan untuk apapun keadaannya kami akan tetap stay di Balikpapan dan kami akan tetap ada di dalam home ini gitu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan sebentar yuk. Mari kita bangkit berdiri. Mari katakan tak sedetik pun ku ditinggalkan. Mari katakan. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, wajah-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di tak sedetik pun Tuhan. Tak pernah Kau meninggalkan kami. Kau hadir Tuhan. Kau hadir Yesus. Kau hadir Tuhan. Ibu ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Saudara yang diberkati oleh pesan dibagikan oleh Evangelis Andri, saya percaya bahwa kalau bulan ini kita belajar tentang revelation, tentang pewahyuan. Tadi sebenarnya saya udah catat, saya mau ngomong apa, saya mau menutup ibadah ini dengan perkataan apa. Tapi udah disampaikan sama Evangelis Andri, udah nyambung banget. Saya tadi mau katakan bahwa Tuhan tuh hidup. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan yang hidup artinya Tuhan itu berbicara, dia berkomunikasi dengan kita sampai hari ini. Kita gak perlu harus melihat dia dengan wujud di depan mata kita untuk kita bisa mengerti. Atau kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan melalui apa saja. Dia bisa bicara melalui orang lain, dia bisa bicara dengan kita melalui khotbah. Dia bisa bicara melalui dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Bible setiap hari. Dia bisa bicara melalui masalah orang lain, yang orang lain mungkin cerita dengan kita bisa menerima pesan dari situ. Atau kita juga bisa mendengar suara Tuhan ketika kita mengalami masalah kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah kita membuka telinga rohani kita membuka hati kita untuk bisa menerima. Ini apa sih maksud Tuhan dari hal ini? Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya mengenai hal ini? I know
ada leaders, the builders yang this week atau last week itu mengalami hal-hal yang berat dan gak mudah buat setiap kita. Untuk setiap mereka alami, bahkan kita sendiri pun kalau kita mengalami hal itu gak gampang. Tapi one thing yang kita harus bisa ambil dari pelajaran itu adalah apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Katakan amin. Tadi Andi katakan kalau Tuhan berbicara kepada kita ada damai sejahtera di situ. Ada satu ciri yang sangat luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan buat setiap kita. Satu kali saya share dengan seseorang, saya bilang kalau ada hadirat Tuhan di situ, pasti ada damai sejahtera di situ. Ada kemerdekaan di situ, ada kelegaan di situ, ada kelepasan di situ. Sama kalau kita ketemu dengan seseorang, kalau dia membawa atmosfer yang berbeda. Misalnya kita kumpul dengan seorang, orang datang, kok dia datang malah jadi negatif ya? Kok dia datang jadi atmosfer gak enak ya? Kok dia datang malah jadi ngomongnya jadi gak clear, gak jelas, gak damai sejahtera. Karena orang itu membawa atmosfer. Tapi kalau seseorang datang dengan atmosfer yang positif, ketika dia datang atmosfer berubah, ada positif, ada damai sejahtera, ada sukacita. Demikian dengan hadirat Tuhan, kalau dia ada bersama dengan kita, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemerdekaan, ada kelepasan. Kalau Tuhan bicara sama kita, Tuhan wahyukan sesuatu buat kita, ada kemerdekaan di situ, ada kelepasan di situ, ada damai sejahtera di situ. Bisa katakan amin? Katakan amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan angkat sekali lagi pujian ini dengan segenap hati kita. Dia ada di tengah-tengah kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. We thank you Lord, we thank you Lord. Angkat suaramu, katakan tak sedetik pun. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Mari datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Not for the minute. Not for a minute, was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, troubles awaken. The Lord is in this place. 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 Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kami gak pernah dibiarkan sendiri. Kalau di minggu ini atau di minggu lalu kami boleh mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ada tangan-Mu yang menggenggam hidup kami, yang gak pernah melepaskan kami. Kau adalah Bapa yang baik. Kau yang Bapa gak pernah meninggalkan kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami datang pada pagi siang hari ini dengan segala ketidaksempurnaan kami menghadap kepada Bapa yang sempurna. We are imperfect, but You perfect us with Your love, with Your grace. Kau menyempurnakan kami dengan kasih-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Sehingga kami layak datang di hadapan-Mu dengan apa adanya kami. You know we love You. Kau tahu kami mengasihi-Mu, tapi Engkau terlebih mengasihi setiap kami. Ada kekuatan yang baru buat setiap kami ketika kami boleh menerima pewahyuan yang baru. Please speak to us.
through your Holy Spirit, bicara buat setiap kami. Dalam situasi apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini, ada revelation yang baru, ada pewahyuan yang baru, sehingga membuat kami bisa melihat segala sesuatu menjadi berbeda. Ada perspektif yang baru, ada sudut pandang yang baru, ada mindset yang baru. Kami mungkin hari ini gak ngerti kenapa kami harus alami. Tapi satu hal kami percaya bahwa apapun yang boleh terjadi di kehidupan kami, Engkau turut bekerja dalamnya untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan buat setiap kami. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara online maupun yang hadir secara onsite. Tuhan memberkati setiap kami, pekerjaan kami, keluarga, pernikahan, anak-anak kami, orang tua kami, bisnis, sekolah, pelayanan kami, kesehatan, bahkan kehidupan kerohanian kami. Kalau hari-hari ini kami ada di antara kami, saudara kami, teman, anggota home member yang masih dalam keadaan yang sakit, terpapar COVID, we speak healing in Jesus name. Right here, right now, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, recovery di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau COVID mulai mengalami penurunan yang signifikan. Kami berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan segera menjadi endemi. Berdoa untuk pemerintah kami sehingga memberikan hikmat untuk mengambil setiap kami keputusan yang menguntungkan setiap kami. Kami melepaskan berkat buat Indonesia, kami juga melepaskan berkat untuk kota Balikpapan. Berdoa untuk damai sejahtera atas kota ini. Berdoa untuk GKS Balikpapan, setiap jemaat-Mu, mereka yang hadir maupun yang mereka belum hadir, atau mereka yang sudah lama gak hadir. Ada revive, dry bones awake, ada tulang-tulang yang kering akan bangkit. Ada kebangkitan, ada kebangunan Tuhan. Setiap kami tahu berapa pentingnya kami untuk terus terhubung dan terkonek dengan-Mu Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu, gak bisa sedetik pun kami melangkah tanpa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, kita akhiri ibadah ini, angkat dua tangan-Mu. Yang terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu mewahyukan hal-hal baru, fresh from the heaven, buat setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. God bless you, happy Sunday, I see you next week.